Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya Jabur Jamil, SAG MSI, sebagai Wakasek Kurikulum. Pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan syarat untuk siswa dalam hal penentuan untuk kelulusan, sehingga dari hal tersebut perlu saya menyampaikan. Pertama adalah dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun ajaran 2025-2026, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dari program yang telah dicanangkan oleh Kemendikbud Dikdasmen, bahwa untuk siswa kelas 12 tidak lagi dilakukan untuk pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah. Dengan dasar itu, sehingga Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Kota Ternate dalam hal penyelesaian tugas akhir dan menjadi sebuah syarat untuk penentuan kelulusan, SMA Negeri 4 Kota Ternate melalui rapat bersama dengan Dewan Guru pada tahap akhir dalam pelaksanaan untuk siswa itu telah disepakati dalam bentuk menulis karya tulis ilmiah. Sehingga di kesempatan kali ini perlu saya sampaikan, yang pertama, untuk SMA Negeri 4 Kota Ternate dalam penyelesaian tugas akhir untuk menentukan kelulusan bagi peserta didik adalah mengambil karya tulis ilmiah. Ada perbedaan menyangkut dengan karya tulis ilmiah dengan esai ilmiah, sehingga itu perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, bahwa karya tulis ilmiah itu bertujuan menyajikan hasil penelitian yang sistematis dan objektif dengan gaya formal dan bahasa yang baku. Sedangkan esai ilmiah itu lebih fokus pada argumentasi atau opini pribadi penulis yang didukung oleh semua tulisan gaya yang bisa lebih subjektif. Sehingga sekali lagi saya menyampaikan kepada siswaku sekalian bahwa untuk SMA Negeri 4 pada tahun ajaran 2025-2026 kita mengakhiri asesmen kita dengan bentuk adalah karya tulis ilmiah. Dasar dalam penulisan karya tulis ilmiah ini berdasarkan pada Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah, yang pertama, menyusun karya tulis ilmiah sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 4 Kota Ternate pada fase F tahun kedua untuk kelas 12. Yang kedua, melatih peserta didik berpikir kritis dan komprehensif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan peserta didik dalam program literasi dan numerasi. Dan yang keempat, mengembangkan pengetahuan peserta didik untuk berinovasi dalam menyusun karya tulis ilmiah. Tahapan pembimbingan. Yang pertama,
peserta didik mengisi data melalui link yang tersedia pada halaman web yang telah dibagikan oleh bagian kurikulum. 2. Setelah peserta didik mengisi formulir pendaftaran, bidang kurikulum akan membagikan guru pembimbing sesuai dengan topik yang telah dipilih. Yang ketiga, peserta didik dibimbing oleh 2 orang guru, yakni guru mata pelajaran pilihan dan guru lain yang ditunjuk. Selama proses tersebut harus tercatat di lembar konsultasi yang dibagikan oleh bidang kurikulum. Yang ketiga, jadwal pembimbingan telah diatur dan dijadwalkan oleh bidang kurikulum. Yang berikut, setelah pembimbingan dan karya tulis ilmiah sudah layak diujikan, maka peserta didik akan dipersiapkan untuk presentasi 2 orang penguji sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh bidang kurikulum. Bagian yang keenam, peserta didik akan menerima jadwal ujian resmi yang dikeluarkan oleh bidang kurikulum. 7. Pelaksanaan presentasi dan hasil karya tulis ilmiah dinilai dan ditandatangani oleh pembimbing dan penguji. Berikut, jika terdapat perbaikan pada karya tulis ilmiah tersebut, maka dilakukan perbaikan sesuai saran dan masukan pada saat ujian. 9. Hasil karya tulis ilmiah peserta didik yang telah dipresentasikan atau telah diperbaiki dapat dikumpulkan di bidang kurikulum dengan pengaturan sebagai berikut. Yang pertama, fisika, biologi, dan kimia dijilid dengan warna kuning. 2. Ekonomi, sosiologi, dan geografi dijilid dengan warna biru. Bahasa Inggris lanjut, matematika lanjut, dan sejarah lanjut dijilid dengan warna merah. 4. Informatika atau TIK dijilid dengan warna putih. Tema untuk karya tulis ilmiah. Tema karya tulis ilmiah dipilih berdasarkan tema dari 4 mata pelajaran pilihan yang menjadi pilihan peserta didik. Peserta didik hanya dapat memilih 1 tema yang sudah diberikan, kemudian menentukan judul atau topik karya tulis yang telah dipilih. Tema yang disediakan oleh Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Kota Ternate melalui bidang kurikulum adalah sebagai berikut. Tema mata pelajaran fisika. 1. Pemanfaatan energi terbarukan. 2. Hukum gravitasi. 3. Fluida statis dan dinamis. 4. Rangkaian listrik sederhana. Dan yang kelima, pemanasan global. Sedangkan tema mata pelajaran pilihan biologi, yang pertama, perubahan lingkungan dan ekologi di sekitar tempat tinggal. 2. Mekanisme sistem imunitas pada makhluk hidup. Tapi peserta didik hanya memilih 1, di antaranya adalah pilihan salah satu manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi di antara 3, peserta didik hanya mengambil 1 pilihan. Di antaranya adalah manusia, sekali lagi, tumbuhan, atau hewan. Tema yang ketiga untuk mata pelajaran biologi adalah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup. Tema yang keempat, penerapan bioteknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan tema yang kelima, pengaruh gen terhadap keturunan atau yang disebut dengan genetika. Yang ketiga, tema mata pelajaran pilihan kimia.
Yang pertama, pemanfaatan bahan alam untuk mendeteksi asam basa garam dan larutan penyangga. 2. Mengatasi polimer di lingkungan sekitar. Tema yang ketiga untuk mata pelajaran kimia, pengaruh koloid dalam kehidupan. Sedangkan tema yang keempat, penerapan konsep teknokimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan tema yang kelima adalah pemanfaatan senyawa karbon, hidrokarbon, dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Tema mata pelajaran pilihan ekonomi. 1. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. 2. Peranan APBN atau APBD dalam menunjang kegiatan ekonomi. 3. Peranan perdagangan internasional dalam menunjang kegiatan perekonomian di dalam negeri. Sedangkan tema yang keempat, pengaruh keberadaan tenaga kerja asing atau TKA terhadap tenaga kerja Indonesia TKI. Dan yang terakhir, 5. Peranan perbankan dalam menunjang kegiatan ekonomi. Bagian yang kelima adalah tema mata pelajaran pilihan sosiologi. 1. Fenomena globalisasi pembangunan dalam perubahan sosial. 2. Dampak perubahan sosial ekonomi dan teknologi terhadap pendidikan. 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial akibat globalisasi di era digital. 4. Konflik dan kekerasan di dalam dunia pendidikan. 5. Pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Bagian yang keenam, tema mata pelajaran pilihan geografi. Perubahan iklim yang berdapat pada, saya ulangi, tema yang pertama untuk mata pilihan geografi. Perubahan iklim yang berdampak kepada kehidupan di bumi. 2. Fenomena-fenomena alam yang terjadi pada lapisan bumi. 3. Mitigasi bencana terhadap bencana alam. 4. Pola keragaman hayati Indonesia dan dunia. Sedangkan yang kelima, peranan atmosfer terhadap kehidupan di muka bumi. 7. Tema mata pelajaran pilihan bahasa Inggris lanjut. 1. Corruption in Indonesia. 2. North Moluccas Tourism. 3. Social Media and Technology. 4. Building in Indonesia. 8. Tema mata pelajaran pilihan informatika. 1. Informatika sekarang dan masa depan. 2. Dampak sosial informatika pada media sosial, pendidikan, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Tema yang ketiga, jaringan komputer dan internet dalam merancang topologi jaringan sederhana. 4. AI atau Artificial Intelligence. 5. Pemrograman atau algoritma dalam pembuatan aplikasi sederhana. 9. Tema mata pelajaran pilihan matematika lanjut. 1. Peran matematika dalam perkembangan teknologi. 2. Perkembangan ilmu matematika pada masa kini. Dan yang ketiga, sejarah dan perkembangan matematika. Sekali lagi, saya ulangi dan saya sampaikan kepada siswaku sekalian bahwa
Dari setiap mata pelajaran tadi kurang lebih ada 5 tema yang disampaikan kepada siswaku sekalian, sehingga dari 5 tema itu diambil salah satu tema atau pilihan mata pelajaran, diambilkan salah satu tema, lalu kemudian diupload pada bagian yang telah disediakan oleh bagian kurikulum. Waktu pelaksanaan pembimbingan dan presentasi karya tulis ilmiah dilaksanakan dari bulan Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 dengan kegiatan sebagai berikut. Sosialisasi karya tulis ilmiah dilakukan pada bulan November 2025. Pemilihan judul karya tulis ilmiah dilaksanakan pada bulan November 2025. Pembagian pembimbing dilakukan atau dilaksanakan pada bulan Desember 2025. Jadwal pembimbingan dimulai atau dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Sedangkan jadwal pengumpulan berkas karya tulis ilmiah waktunya adalah bulan Maret 2026. Saya ulangi, jadwal bimbingan Januari sampai dengan Februari 2026. Ralat tadi saya sampaikan bahwa di bulan Januari sampai dengan Februari 2025 semestinya dilaksanakan, waktu pelaksanaannya pada bulan Januari sampai dengan Februari 2026. Sehingga jadwal pengumpulan berkas karya tulis ilmiah sekali lagi pelaksanaannya pada bulan Maret 2026. Jadwal seminar atau ujian karya tulis ilmiah dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 18 April 2026. Pada karya tulis ilmiah mempunyai struktur yang telah ditetapkan oleh bagian kurikulum sebagai berikut. Bagian awal yakni tentang halaman judul. Bagian ini terdiri dari judul karya tulis ilmiah, keterangan jenis karya tulis ilmiah, lambang SMA Negeri 4 Kota Ternate dengan diameter 5,5 cm. Kemudian nama peserta didik, NIS dan NIS nasional, dan waktu pengajuan. Bagian-bagian di halaman judul karya tulis ilmiah ditulis menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 14 atau 16. Pada judul dibuat singkat, jelas, dan menunjukkan topik masalah yang telah diteliti dengan tepat. Kemudian yang kedua, daftar isi. Daftar isi dimaksud untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi karya tulis ilmiah dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau subbab pada karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya, bagian utama. Pertama adalah pendahuluan. Bab 1 tentang pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisikan tentang 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. Dan 4. Manfaat penelitian. Bab 2 tentang tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka berisi literatur atau teori yang berkaitan dengan judul karya tulis ilmiah. Bab yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau upaya untuk memperoleh suatu data, dan data ini nantinya akan dideskripsikan atau dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan akan adanya teori pasti
dari data tersebut. Bagian yang keempat atau bab yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Dalam uraian yang memuat tentang pembahasan terhadap rumusan masalah, bagian ini memuat dua bagian besar, yaitu pertama, yang berisi uraian tentang deskripsi atau karakteristik data, dan bagian kedua yang memuat uraian tentang hasil pengujian hipotesis. Sedangkan bab yang kelima, kesimpulan, saya ulangi, bab yang kelima adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Sedangkan yang terakhir, bagian akhir adalah daftar pustaka. Bagian yang lainnya adalah tentang tata tulis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah jenis huruf. Jenis huruf yang dipakai adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Jarak basis dalam naskah, jarak antara basis adalah 1,5 spasi. Sedangkan pada kutipan langsung, dia berjarak 1 spasi. Bagian yang berikut adalah batas tepi. Tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. 4. Penomoran. Dalam karya tulis ilmiah yang telah ditentukan oleh bagian kurikulum, untuk penomoran pada karya tulis ilmiah ini, dia bagian awal karya tulis ilmiah, halaman judul sampai dengan kata pengantar diberi halaman dengan angka Romawi kecil, I, 1, 2, dan seterusnya. 2. Bagian utama dan bagian akhir, pendahuluan sampai dengan halaman terakhir, memakai angka 1, 2, 3, dan seterusnya sebagai nomor halaman. 3. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan bawah. Untuk halaman yang memuat judul bab, nomor halaman ditulis juga pada bagian di sebelah kanan bawah. 4. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Sistem penomoran pada karya tulis ilmiah mengikuti standar sebagai berikut. A. Tingkat pertama menggunakan angka Romawi besar, jadi 1 angka Romawi besar pada bagian bab dan seterusnya. Jadi bab 1 ditulis angka Romawi 1, bab 2 ditulis angka Romawi 2, 3, dan seterusnya. Tingkat kedua menggunakan huruf Latin besar, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Jadi setelah ditulis pada bagian bab dengan angka Romawi 1 huruf besar, setelah itu bagian yang pertama ditulis dengan angka atau huruf Latin dengan huruf besar, A, B, C, dan seterusnya. Tingkat ketiga menggunakan angka, misalnya jadi 1, 2, 3. Jadi setelah tadi kita menggunakan huruf Latin dengan A, B, C, dan seterusnya dengan huruf besar, maka selanjutnya kita harus menggunakan angka 1, 2, 3, dan selanjutnya. Yang berikut tingkat keempat menggunakan huruf Latin kecil, misalnya A, B, C, huruf kecil, dan seterusnya. Jadi setelah angka 1, 2, 3,
maka selanjutnya kita menggunakan huruf Latin dengan angka kecil A, B, C, dan seterusnya. Tingkat kelima menggunakan angka dengan satu kurung tutup, misalnya 1 kurung tutup, 2 kurung tutup, 3 kurung tutup, dan seterusnya. Jumlah halaman pada penulisan karya tulis ilmiah ini berjumlah minimal 15 halaman di luar cover halaman pengesahan dan lampiran. Pola ukuran menggunakan kertas HVS berukuran kuarto atau A4 dengan 75 gram. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam hal juknis untuk penulisan karya tulis ilmiah untuk peserta didik atau siswa atau murid fase F kelas 12 di SMA Negeri 4 Kota Ternate pada tahun ajaran 2026. Saya ulangi, 2025-2026. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba.